kita akan membahas pahlawan dari Raja Daud ya, pendeta. Raja Daud. Tapi pahlawan Raja Daud kan ini banyak. Dia dia pahlawan tapi karena amarahnya akhirnya menuju hal-hal yang tidak baik ya, pendeta. Salah satu tanda atau clue yang bisa kita ambil dari tokoh ini, dia adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Dan dia adalah pemimpin andalan dari Daud yang seorang panglima juga. Seorang panglima, oke. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman juga selalu mempunyai semangat yang baru dan juga selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan. Nah, di episode ini tentu saja kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi, dan saat ini aku ditemani oleh Pendeta David Zebedius. Pendeta, apa kabar Pendeta? Akhirnya kita ketemu lagi nih Pendeta. Ya, setelah sekian lama ya kayaknya Pendeta. Sekian purnama. Akhirnya kita ketemu lagi. Pendeta, apa kabar? Siap untuk bersama-sama dengan teman-teman betul juga sekali, ya. Betul. Pendeta apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, gimana sehat. Yana? Puji Tuhan juga sehat. Pendeta semakin bersinar semakin, ya. Aduh, puji Tuhan, semoga ya. Pendeta juga kok, Pendeta juga. Pokoknya kita terus semangat ya. Semoga juga teman-teman bersinar juga ya, Pendeta. Iya, pasti. Pendeta, sebelum ya? kita masuk nih di episode kita nggak bosan-bosan nih untuk ingetin dulu ya. Ingetin teman-teman semua di manapun teman-teman Facebook berada untuk login sama-sama dengan kita dengan subscribe di channel YouTube Facebook dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel. Lalu apalagi Pendeta? Jangan lupa juga ya kalau misalnya ada saran atau masukan, bahkan kalau ada usulan dari teman-teman untuk topik tokoh tertentu yang ingin dibahas di Facebook, boleh ditulis di kolom komentar supaya nanti kita bahas dan kita dalami lagi lebih lanjut supaya semakin terberkati. Yes, betul sekali. Dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan episode-episode Facebook, teman-teman boleh juga share ke teman-teman yang lain. Semoga supaya berkatnya bukan cuma jadi punya teman-teman, tapi juga punya teman-teman yang semakin lain. Banyak orang yang terberkati. Betul sekali, Pendeta. Pendeta, kita akan masuk nih di episode kita kali ini. Tapi sebelumnya, ini sebetulnya pertanyaan yang memancing untuk episode kali ini. Bahaya nih memancing. Iya ya, Pendeta biasanya mancing-mancing ini. Jangan memancing keributan. Iya betul Pendeta, dan tidak memancing emosi ya Pendeta. Memancing emosi. Cuman ini aku mau bertanya mengenai emosi sebetulnya Pendeta. Adakah salah satu hal yang Pendeta marah emosi, tapi Pendeta sesali akhirnya pada akhirnya? Ada nggak Pendeta? Kalau tentang emosi ya. Ini berkaitan dengan topik kita juga nanti kan. Betul sekali. Mungkin teringat waktu itu ya. Sempat beberapa kali sebenarnya, tapi ada satu momen waktu lagi drive ini bareng keluarga sebenarnya, ada istri ada anak juga. Kesel banget karena mobil yang lain itu atau kendaraan yang lain seperti mau ngerobot terus hampir kena. Pas sudah mau hampir kena itu, sampai udah ngomong kata-kata yang kurang keras, baik, keras. Tapi buat kaget, karena kan waktu itu cukup kencang, terus harus berhenti mendadak, tapi hampir marah dan hampir turun waktu itu. Hampir turun, karena emosi nih, emosi ya kan. Dan mau cepet-cepet juga, mau cepet-cepet sampai. Tapi ya pada akhirnya nggak terjadi apa-apa, lanjut. Tapi dalam hati kok kayaknya nggak harus seperti itu gitu ya. Karena Pendeta sesali ya. Sesali. Tapi itu yang keinget ya. Itu yang keinget ya Pendeta. Aku juga ada Pendeta. Kebetulan aku di rumah sering datang keponakan Pendeta. Terus waktu itu dia mainin HP aku. Dan di HP aku itu kan selayaknya HP kita semua, kita kan perlu HP setiap hari karena komunikasi dan juga kadang-kadang ada kerjaan di dalam situ. Nah, dia mainin dan ya, biasalah anak kecil, umur 2 tahun. Dia banting Pendeta. Waduh. Dia banting. Nah, waktu itu aku lumayan emosi. Aku marahin lah keponakan aku ini. Tapi setelah aku marah, emosi sesaat, aku menyesal. Karena kan dia umur 2 tahun. Dia belum tahu apa-apa. Dia nggak tahu bahwa HP itu barang yang lumayan rentan kalau dibanting-banting. Kecuali kan biasanya mainannya mungkin dia suka banting. Ini HP-ku dia banting. Jadi sampai memang rusak waktu itu. Nah, aku lumayan stres, jadi akhirnya emosi sama keponakan aku, tapi setelah itu aku sesali. Sangat aku sesali karena memarahi anak berumur 2 tahun. Ini juga, nggak ngerti juga. Iya, dia nggak ngerti. Tapi ya itu Pendeta, setelah dilakukan baru dia sesali. Nah, ini juga ada kaitannya dengan
tokoh kita pada episode kali ini. Dia adalah seorang pahlawan ya pendeta. Betul. Dan kita juga nih menyambut Hari Pahlawan. Kita akan membahas pahlawan dari Raja Daud ya pendeta. Raja Daud. Tapi pahlawan Raja Daud kan ini banyak. Dan dia dia pahlawan tapi karena amarahnya akhirnya menuju hal-hal yang tidak baik ya pendeta. Dan siapa tokoh ini kita akan lihat lebih lanjut setelah yang Iya, jadi teman-teman Facebook jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, teman-teman dan pendeta, tadi kita di segmen sebelumnya kita sudah cerita tentang emosi. Dan itu sangat berkaitan erat sama tokoh kita pada episode kali ini. Emosi, dan dia adalah seorang pahlawan karena kita menyambut Hari Pahlawan ya pendeta. Dan kira-kira ada clue lagi nggak pendeta yang bisa pendeta kasih tahu supaya teman-teman bisa tebak nih di bawah? Kalau misalnya lihat dari topik ini ya, salah satu tanda atau clue yang bisa kita ambil dari tokoh ini, dia adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin. Dan dia adalah pemimpin andalan dari Daud yang seorang panglima juga. Seorang panglima, oke. Siapa dia? Dia dari huruf Y ini. Dari huruf Y. Tapi sebenarnya jangan spill dulu. Kita coba teman-teman nih, teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada, untuk coba tebak di kolom komentar di bawah. Kira-kira teman-teman tahu nggak? Jadi dia ini pahlawannya Daud, seorang pemimpin. Tapi karena emosinya dia akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik ya pendeta. Akhirnya ya menjauhlah dari Tuhan. Nah, kira-kira teman-teman bisa tebak Kak. Kita kasih 5 detik ya pendeta. 5. Ini nggak ada petunjuknya. Iya betul, nggak ada. Jadi nggak ada apa-apa di link description. Jadi teman-teman coba komentar di bawah. Kira-kira tokoh siapa yang akan kita bahas ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke pendeta, boleh spill siapa yang kita akan bahas pada pada episode kali ini. Dari huruf Y, belakangnya OAB. OAB, berarti. Jadi tokoh yang kita akan bahas adalah Yoab. Oke pendeta, Yoab ini kan jarang sekali sih sebenarnya pendeta dijadikan renungan-renungan tuh jarang karena contohnya memang contoh yang kurang baik ya pendeta. Tapi Yoab ini siapa sih pendeta? Jadi kalau kita lihat pelajaran mengenai Yoab, dan tentunya kita bisa temukan di kitab Samuel ataupun juga di Tawarik, dia ini adalah tokoh yang dekat dengan Daud. Dan memiliki hubungan keluarga juga dengan Daud. Kalau kita lihat di Tawarik, di situ ada catatan mengenai hubungan keluarga Yoab yang sebenarnya adalah keponakan dari Daud. Keponakan dari Daud, Jadi mamanya Yoab, yaitu Zeruya, itu masih ada hubungan kekasih dengan Daud. Dan itu kita bisa temukan dalam 1 Tawarik 2 ayat 13-17. Dan Yoab ini memiliki saudara laki-laki yang bernama Abisai dan Asael. Ini 2 saudara Yoab. Jadi dia tidak sendiri, dia memiliki 2 saudara laki-laki, dan dia adalah seorang panglima yang memiliki kekuatan militer yang sangat luar biasa. Tidak hanya kekuatan militer, tapi kemampuan dia, kemampuan strategis, secara politik, secara ketentaraan juga, makanya dia sangat diandalkan oleh Daud. Dan bahkan ada suatu predikat yang penting, dia adalah pahlawan Daud yang juga menjadikan kota Yerusalem itu kota Daud. Kota Daud. Karena perannya dari Yoab. Jadi kalau bisa dibayangkan ya, Daud itu raja, dia memiliki panglima. Panglima itu kan pemimpin tertinggi militer ya. Dia memiliki panglima bernama Yoab dan kemampuannya sangat mumpuni, sangat luar biasa. Karena Yoab inilah maka Daud kemudian mendapatkan kredit. Jadi bukan karena Daud yang sendiri berperang, tapi Yoab yang berperang untuk dia. Karena Yoab berperang untuk dia, maka Daud sangat diuntungkan dengan perang Yoab. Itulah pada saat direbut Yerusalem kembali oleh Yoab, maka Daud sangat senang karena Daud juga sebagai raja sangat terbantu dengan perannya Yoab. Dan ini yang menjadikan hubungan dari Daud dan juga Yoab pada mulanya sangat baik. Dan kita bisa temukan kalau kita buka ya di 2 Samuel 2. Ini waktu pertama pada saat Daud menjadi raja nih ya. 2 Samuel 2 ayatnya kita coba mulai dari ayat 8 dulu deh. Dari ayat 8 tapi nanti kita lompat beberapa ayat ya. Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10 dulu ya. 2 Samuel 2 ayat 8 sampai 10. 2 Samuel 2 ayat 8 sampai 10 dengan judul perikop peperangan antara Daud dan Isiboset.
Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yizriel, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Nah, jadi waktu Daud menjadi raja, ini kan setelah kematian dari Saul ya. Saul sudah tidak ada lagi. Yonatan juga sebagai sahabat Daud sudah meninggal. Tapi ada Abner. Abner ini panglimanya Saul. Nah, kalau kita ingat cerita tentang Daud, pada mulanya dia kan sudah diurapi sebagai raja. Tetapi dia tidak ingin menjadi raja sebelum Saul turun tahta. Dia mau proses dan pengambilan kekuasaannya itu secara mulus. Dia nggak mau, wah, gue yang udah jadi raja, jadi gue yang sekarang pemerintah. Dia mau Saul itu tetap sebagian diurapi oleh Tuhan sebagai raja. Dia ingin menjadi raja dengan baik-baik. Tapi karena kematian Saul, akhirnya Saul ini orang-orang yang berada di pihak Saul, keluarga Saul secara khusus, itu melawan Daud. Termasuk panglima Saul, yaitu Abner. Nah, Abner ini dia berada di pihaknya Isi-Boset. Isi-Boset salah satu anak Saul. Selain Jonathan dan yang lainnya. Tapi Isi-Boset bukanlah orang yang pandai dalam memerintah sebuah negara, sebuah kerajaan, termasuk bangsa Israel pada waktu itu. Dan Daud, menariknya, kalau di kalimat terakhir ayat 10 kan ya, hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Jadi dari dua bangsa, karena di situ sudah bangsa Israel terbagi dua, ada yang ikut 11 suku lainnya di bangsa Israel secara garis besar, tapi Yehuda suku tersendiri. Dan suku Yehuda ini saja yang mengikuti Daud. Oh, Daud. Hanya Daud. Tapi Isi-Boset sisanya, yang 11, mayoritas. Nah, pada saat itu, kemudian masuklah Yoab. Di situ di ayatnya yang ke 11 sampai seterusnya, Daud memerintah di Hebron 7 tahun dan 6 bulan, dan kemudian Abner, anak buahnya Isi-Boset, bergerak maju ke area yang semakin mendekati Yehuda atau tempat pemerintahnya Daud. Ayat 13. Ayat 13, juga Yoab, anak Zeruya, dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di Telaga Gibeon, lalu tinggal di sana. Pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini, dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Nah, karena Abner ini sebagai wakil dari Isi-Boset atau keluarga Saul, maka kalau Yana sempat melihat gitu ya, kalau presiden atau raja itu bertemu enggak langsung ya, ada anak buahnya dulu nih, ya kan, ada panglimanya dulu. Kalau berperang juga begitu kan, harus anak buahnya dulu yang maju. Kalau raja duluan, nah itu udah berarti pertemuan yang paling tinggi. Tapi jarang sekali ditemukan seperti itu. Panglima Saul Abner dan panglima Daud yaitu Yoab bertemu. Dan mereka ingin menentukan bagaimana rencana ke depan atau bagaimana hal yang baik untuk kedua pihak. Abner ingin membela Saul dan keluarganya. Tapi Yoab juga tahu bahwa Abner ini tidak terlalu percaya kepada Isi-Boset. Karena Isi-Boset adalah raja yang sebenarnya sangat diragukan kemampuannya. Dan ketika Abner berkata kepada Yoab, biarlah orang-orang muda, ayat 14 ya, tampil dan mengadakan pertandingan depan kita. Jawab Yoab, baik. Tetapi amarah dari Yoab kemudian meledak. Kita coba lompat ya. Ke ayat 24 sampai ke 26. Aku bacakan ya. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat Bukit Amma yang ada di sebelah timur Giah ke arah padang gurun Gibeon. Berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Berserulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Nah, jadi pendek cerita ini kan, Yoab itu sangat marah kepada Abner karena ada hal-hal yang tidak dapat disepakati dengan baik. Tetapi Daud tidak ingin Yoab mengambil nyawa dari Abner. Tidak sampai sejauh itu. Tetapi Yoab kemudian melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Daud. Nah, ini adalah salah satu awal mula dari mengapa Yoab kemudian
menjadi pahlawan yang tidak terlalu memenuhi ekspektasi dari Daud atau bahkan dari Tuhan sendiri. Karena kehendak Tuhan itu melalui Daud adalah panglima, pemimpin tertinggi dari Daud, dari kerajaan yang dipimpin oleh Daud, itu melakukan apa yang Tuhan berikan petunjuk. Kalau misalnya harus berperang hanya karena Tuhan yang mengatakan itu, maka itu akan terjadi. Tapi kalau mengadakan atau melakukan gerakan-gerakan tambahan, ini yang jadi masalah. Karena Yoab pada akhirnya juga melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal Daud adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Coba kita lanjut baca ayat 27 dan 28. Mungkin pendeta baca dulu, nanti Yana teruskan ya. Jawab Yoab, demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya. Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Coba kita baca ayat yang terakhir, ayat 32. Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Bethlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Jadi tidak hanya Abner yang kemudian mau dibunuh atau mau dikejar-kejar, tapi yang mayatnya sudah ada di sana, yaitu Asael. Siapa Asael? Dia adalah saudara laki-laki Yoab. Yang tadi kita baca awal. Jadi Abisai dan Asael, dua saudara Yoab, itu salah satunya mati di tangan Yoab sendiri. Nah, ini yang jadi pelajaran untuk kita, teman-teman. Kadang, atau tadi ya, sempat di awal ya, sebenarnya itu juga relate dengan apa yang Yana kan. Kalau lihat anak kecil itu bawaannya emosi ya. Awalnya lucu. Kemudian pas sudah melakukan hal-hal yang enggak ini, kayaknya udah emosi juga kita ya. Itu termasuk dengan anak-anak pendeta juga. Kayaknya agak terganggu gitu ya. Tapi pada awalnya kita harus melihat dari positive thinking, segi yang positif. Karena kalau kita terus-menerus melihat diri sendiri seperti Yoab, kita lupa ternyata saudara kita yang kita sakiti bahkan kita ambil nyawanya, seperti Yoab yang mengambil nyawa dari Asael. Dan kalau misalnya kita memiliki sifat atau pikiran yang negatif, pikiran yang hard feeling istilahnya gitu ya, itu perlu untuk kita kelola dengan bijak. Ini pelajaran untuk kita dari Yoab juga. Kalau kita memiliki kekuatan, kalau kita memiliki kemampuan, kan anak kecil kan nggak punya kekuatan apa-apa ya. Kita lebih jauh berpikir dibandingkan mereka. Tapi kalau kita mau menekan atau ingin mengurangi hak mereka, walaupun kita bisa lakukan itu kan bukan sesuatu yang bijak, bukan sesuatu yang baik. Bahkan kalau misalnya kita mengambil di tempat di saat itu juga, mereka mungkin tidak akan ingat peristiwa itu. Tetapi kita yang kemudian jadi kepikiran, jadi harus begini ya, padahal harusnya nggak seperti itu. Ada efek-efek setelahnya yang mempengaruhi langkah-langkah kita selanjutnya. Boleh nggak kita marah sebenarnya? Boleh. Bahkan Tuhan saya marah. Nah, apa beda marahnya Tuhan dengan marahnya kita? Marahnya Tuhan karena sayang. Marahnya kita tuh kadang-kadang ya karena emosi aja. Akhirnya memang marah itu perlu kita kita perlu sampingkan kemarahan karena keinginan diri atau keinginan pribadi dengan hal yang objektif. Istilahnya hal yang demi kepentingan orang banyak atau demi kepentingan yang lebih luas lagi dibandingkan kita. Kalaupun harus marah, itu bukan dengan personalnya. Tetapi karena sesuatu yang lebih daripada itu. Biasanya misalnya kan ada rapat atau pertemuan gitu kan, sampai nadanya tinggi atau sampai harus mengeluarkan gestur dan lain sebagainya. Kemarahan itu masih bisa diterima jika tidak menyerang personal, tidak menyerang pribadi orang. Dan kalau ada perdebatan tentunya di tempat di mana kita bekerja mungkin atau di rumah di mana saja, kita perlu mengeluarkan solusi, mengambil solusi, bukan hanya
memperdebat. Kalau itu kan jadi debat kusir. Yeah. Atau memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk kita perbincangkan. Yeah. Nah, itu perbedaan kemarahan yang Tuhan tunjukkan juga melalui Yesus. Pada saat khususnya dia di bait suci, iya betul, ya kan? Pada saat di bait suci dia bongkar semua, dia lepas semuanya apa yang terjadi di situ karena bait suci dijadikan sebagai tempat bisnis, dan itu sangat tidak bermanfaat untuk orang-orang yang datang ke sana. Padahal bait suci itu untuk tempat ibadah. Nah, kalau cerita Yoab kembali, kita lihat apa yang bahkan Daud katakan. Ini kita coba lihat di ayatnya yang ke 2 Samuel 2 ayatnya yang ke 20. Oh, ini nanti kita cari lagi di bagian akhir ya. Tapi tindakan yang Yoab lakukan ini sangat membuat Daud sedih. Dan Daud bahkan sampai mengutuk Yoab. Nanti di segmen berikutnya kita lihat ayatnya ya. Dan karena Daud sangat marah mengutuk Yoab, maka Yoab ini menjadi pahlawan yang kalau bisa dibilang pahlawan yang tidak sempurna. Pahlawan yang membuat Daud menjadi wah kayaknya dia bisa saya andalkan, tapi dia tidak mengikuti apa yang saya inginkan, tidak melakukan apa perintah saya. Misalnya Yana kalau di rumah sama keponakan atau sama saudara gitu ya. Misalnya minta tolong sesuatu, tapi kemudian yang diminta tolong beda nih. Apa perasaannya? Ya pasti kesel ya. Kesel ya. Paling pertama udah pasti kesel. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh Daud ya benar. Karena dia mengandalkan Yoab sebenarnya. Dia mau Yoab ini sebagai pahlawan, dia tidak melihat Yoab sebagai pahlawan pada saat itu, tapi dia mengharapkan suatu hari nanti Yoab ini mengikuti apa yang Daud lakukan. Dan ini yang sebenarnya tidak terjadi. Coba kita sekarang ke 2 Samuel 11 dulu ya. 2 Samuel 11 kita lompat dulu. Karena di situ Yoab kemudian berperan sangat penting. Kita tahu di sini cerita tentang Daud dan Uria ya. Dan juga istrinya Uria yang namanya siapa ya? Batsheba. Nah, di sini Yoab sebenarnya ada perannya. Kalau kita baca ayat pertama, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, ini 2 Samuel 11 ayat 1, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel, mereka memusnahkan Bani Amun dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Apa kata ayat yang kita baca ini bermakna untuk Yoab? Tanpa Daud, Yoab bisa menyelesaikan peperangan. Jadi luar biasanya Yoab ini, dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kalau dalam berperang ya, itu tidak hanya tentang siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih tajam senjatanya, siapa yang lebih besar kekuatan militernya, tetapi bagaimana kekuatan negosiasi, kekuatan untuk bisa mengalahkan lawan, musuh, tetapi juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh raja. Nah, Yoab berperang sendiri sebagai panglima bersama dengan tentara-tentaranya tanpa Daud. Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Dan tidak hanya di 2 Samuel 11 juga, 2 Samuel 18, bahkan 2 Samuel 19, Yoab memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dan Abner kemudian dibunuh di pasal 18. Tapi yang paling membuat Daud sangat kecewa, ya, itu di 2 Samuel 18 pada saat Absalom dibunuh oleh Yoab. Siapa Absalom? Absalom itu orang yang salah satu anak dari Daud. Nah, Absalom ini sangat menentang Daud, tapi Daud juga tidak ingin Absalom mati. Nah, Absalom ini orangnya ya, menurut Yana, sepengetahuan Yana, Absalom ini gimana orangnya? Absalom ini anak yang anak yang privilege. Privilege yang banyak maunya benar. Banyak maunya. Jadi menentang ayahnya terlalu banyak. Dan dia terlalu banyak menginginkan untuk dirinya sendiri kan. Betul. Padahal Daud sebenarnya tahu apa yang menjadi bagian dari Absalom. Dan bukan dia yang akan meneruskan kerajaan. Padahal Absalom mau. Tapi Yoab membunuh dia. Bahkan dengan 3 lembing di tangan Yoab membunuh dia. Sampai kemudian Daud mengatakan di 2 Samuel 19 ya, kan Absalom terpukul kalah
oleh Yoab. 2-19 dikatakan. Bahkan dari ayat sebelumnya, di ayat 33. 2-18 ayat 33. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku, anakku. Ayat 1 apa dikatakan? 2-19 ayat 1. 2-19 ayat 1. Lalu diberitahukanlah kepada Yoab, ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom. Padahal yang bunuh Absalom itu Yoab sendiri. Jadi Yoab melihat Daud ini sebagai seorang raja yang sebenarnya berbeda dengan pemikiran dia. Kalau Yoab, siapa yang menentang raja, dia bunuh. Siapa yang tidak mengikuti kehendak raja, dia bunuh. Padahal raja tidak meminta permintaan seperti itu. Nah, ini kondisi dan juga perbedaan dari apa yang Yoab inginkan dan Daud juga pikirkan. Wah, ini Yoab walaupun kayaknya inisiatif sih orangnya, tapi inisiatifnya terlalu jauh ya. Iya, dan tidak sesuai dengan apa iya, betul sekali. Tapi kita harus stop dulu nih, pendengar. Nah, kita akan lanjut lagi mengenai Yoab, tapi di segmen berikutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Yes. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta, tadi di segmen sebelumnya nih kita sudah berbicara tentang Yoab, bagaimana dia inisiatif sekali dia, tapi inisiatifnya terlalu berlebihan. Lalu setelah itu, tapi itu juga karena emosi ya, pendeta, emosi sesaat. Dia sudah membunuh Abner, lalu dia juga membunuh Absalom, tapi kira-kira ada apa lagi yang bisa kita ketahui tentang si Yoab ini? Dan kalau tadi kita ke ayat yang sebelumnya sempat kita bahas ya, Daud itu keras mengatakan apa yang sebenarnya tidak dia inginkan untuk terjadi. Kalau kita lihat di 2 Samuel 3 ya. 2 Samuel 3 ayat 28 dan 29. Nah, ini Yana coba baca. 2 Samuel 3 ayat 28 dan 29. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makan. Nah, jadi Daud ini mengatakan seperti itu ya, bukan tanggung jawab saya, bukan bagian saya untuk ini terjadi, biarkanlah itu ditanggung oleh Yoab. Dan bahkan di ayat 37 ini dikatakan, maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu, bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Karena ini menjadi konspirasi dalam tanda kutip. Wah, kok Daud mau membunuh, padahal kan Daud tidak mau menumpahkan darah Saul dan juga kerajaan Saul, keluarga Saul. Dan ini yang kemudian menjadi bola panas ya, kalau bisa dibilang untuk situasi pada waktu itu, karena kok bisa Yoab membunuh Abner tapi tidak dengan perintah dari raja. Karena di ayat 39 juga, tapi aku ini sekarang, kata Daud, tapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja, sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Dalam arti lain, Daud katakan, walaupun saya sudah jadi raja, banyak hal yang di luar kemampuan saya, di luar kendali saya, termasuk keponakan-keponakannya ini, yaitu Abisai dan juga Yoab. Dan Yoab menjadi panglima Daud sebenarnya karena kekuatannya dan kemampuannya yang sangat luar biasa. Tapi ada hal-hal yang membuat Daud dibilang tidak bisa bertanggung jawab akan itu. Daud ingin membela Yoab, tapi untuk masalah ini Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Dan termasuk juga kembali kepada Absalom. Jadi sudah beberapa kali Yoab pada saat dia sangat diandalkan, pada saat dia sangat berperan penting dalam kehidupan Daud dan kehidupan orang Israel secara keseluruhan, ternyata Yoab memiliki kekurangan dari self-control. Dari pengendalian dirinya. Dan ini teman-teman perlu kita pelajari juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita berpikir, wah saya sudah hebat, saya sudah
mapan, memiliki gaji, ya kan, memiliki kehidupan yang nyaman. Tapi seringkali karena kenyamanan kita diganggu, mungkin juga karena ketidakmampuan kita untuk beradaptasi, maka self control kita kurang. Nah, pengendalian diri ini penting banget ya. Karena apa yang terjadi pada saat kita tidak mampu mengendalikan diri kita, walaupun itu hanya 5 detik mungkin, tapi konsekuensinya bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Dan ini yang terjadi pada Yoab. Apa yang terjadi pada saat Absalom mati adalah bukan karena kesalahannya Daud, mungkin itu memang karena kesalahannya Absalom. Tetapi Daud tidak menginginkan hal itu terjadi, dan efeknya kemudian terus-menerus sampai kemudian Yoab juga tidak lagi menjadi pahlawan yang seharusnya tidak melakukan hal itu. Kalau kita baca di pasal terakhir ya, pasal terakhir dari 2 Samuel itu di 2 Samuel 24. Ini ada hukuman ya. Ada daftarnya, ada catatannya, termasuk juga pada Yoab. Karena dikatakan ayatnya yang keempat ya. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara, maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Pendaftaran ini seperti sensus. Ayat 17, apa yang dikatakan? 2 Samuel 24 ayat 17 sebenarnya. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan, ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Nah, ini dikatakan Daud kepada Tuhan karena Tuhan tidak menginginkan sebenarnya sensus dilakukan. Ada beberapa alasan yang kemudian pelajar Alkitab tuliskan kenapa Tuhan tidak menginginkan hal ini terjadi. Tapi Daud melakukan itu. Nah, jadi ini agak menarik juga nih ya. Terkadang apa yang Daud inginkan tidak dilakukan oleh Yoab. Tapi pada saat ini, apa yang diinginkan oleh Tuhan tidak dilakukan oleh Daud. Tapi Yoab tidak menginginkan apa yang Daud lakukan. Jadi Yoab di saat melakukan sensus ini mengikuti kata Tuhan. Dan karena Yoab juga di sini dikatakan, karena Yoab dengan segala keterbatasannya, dia juga melakukan atau mengindahkan apa yang dikatakan Tuhan. Dan Daud mengikuti apa yang dikatakan Yoab. Kalau tidak, maka semakin buruk apa yang orang Israel ini alami. Karena sensus ini, 4 dekade atau lebih, bangsa Israel itu mengalami kutuk oleh Tuhan, mengalami hal yang buruk terjadi dalam bangsa Israel. Nah, Yoab menyelamatkan Daud jika tidak datang kepada Tuhan, maka Daud kemudian bisa mengalami hal yang lebih buruk. Nah, ini salah satu contoh juga dari berbagai rentetan cerita yang kita lihat tentang Yoab dan juga Daud. Ada sisi di mana Yoab terlepas dari keterbatasannya, terlepas dari kekurangan dan juga kesalahannya, dia juga adalah seorang yang patut untuk kita apresiasi. Patut untuk kita lihat sebagai pahlawan yang gagah berani. Nah, kadang kan kita mungkin lihat, udahlah, udah jelek ini orang, kita langsung tutup. Padahal setiap orang memiliki kesempatan, setiap orang memiliki masa depannya juga. Dan pada saat kita melakukan kesalahan, teman-teman, itu adalah saat di mana kita juga perlu untuk memperbaiki kesalahan kita. Gimana menurut Yana? Pendeta, kisah Yoab ini sebenarnya menarik sekali, Pendeta, karena awal dia orang yang diandalkan, terus dia seperti mengecewakan Daud dan juga mengecewakan Tuhan, terlebih khusus. Lalu setelah itu di akhirnya, di endingnya dia ingetin Daud gitu, sampai akhirnya tidak menjadi lebih buruk keadaan yang harus ditimpa oleh Daud dan Israel. Cuman pendeta, aku tuh dari tadi aku coba berpikir-pikir, kira-kira Yoab ini kayaknya ya pendeta, dan ini sebuah pelajaran yang penting juga bagi kita adalah Yoab ini seperti yang kita sudah bahas, dia banyak pakai emosi kan pendeta. Jadi dia baper pendeta, banyak baper. Kayak si Daud nggak suka bukan nggak suka sih, pemerintahannya lumayan
terganggu karena kehadiran Abner kan. Dan seharusnya dia nggak membunuh Abner, tapi karena tidak melawan Abner terlalu jauh, akhirnya adiknya meninggal di peperangan itu juga. Tapi karena Yoab baper, pendeta, karena Yoab baper sama hal-hal yang mengganggu nih rajanya dia, akhirnya dia melakukan inisiatif atau hal-hal yang jauh dari yang bahkan bukan diminta oleh Daud, bahkan bukan diminta oleh Tuhan. Nah, itu juga menjadi pelajaran buat kita, pendeta. Kadang kita nih sebagai anak muda, kita sering baper dalam kehidupan kita, mungkin dalam permasalahan kehidupan. Nggak harus seperti Yoab deh, saat ini di kerajaan, dia ponakan panglima. Tapi kita nih, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya pendeta, sering baper terhadap teman mungkin, baper terhadap orang-orang di sekitar kita. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang bisa kita sesali nantinya, karena itu baper. Kelihatannya kecil gitu, kelihatannya ya lewat emosi, tapi lihat contoh dari Yoab ini, dia bisa membuat kecewa seorang raja dan juga bahkan membuat hal yang sangat buruk bagi sebuah bangsa. Dan diingatkan kembali kepada kita semua bahwa seperti yang pendeta bilang, pengendalian diri dan jangan terlalu banyak baper, teman-teman. Kalau kita terlalu banyak baper dan kita tidak bisa mengendalikan diri kita mungkin akan melakukan banyak hal-hal yang di luar dari apa yang Tuhan kehendaki, dan akhirnya itu kita sesali dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau dari aku itu luar biasa. Mendengarnya ini, aku jadi kepikiran seperti ini. Ada ilustrasi yaitu tentang perasaannya. Ini tentang feeling kan. Kalau logika kita secara manusia terlepas dari laki-laki atau perempuan secara general, logika kita itu seperti penunggang kuda. Tapi feeling kita itu seperti kudanya. Jadi seringkali kalau kuda liar, ya kan, kuda menjadi tidak bisa dikendalikan, maka perasaan itu akan membawa kita. Bahkan banyak juga teman-teman mungkin atau saudara-saudara kita yang kemudian harus melampiaskan ke arah-arah yang negatif perasaannya. Karena itu sesuatu yang kalau seperti air yang ingin tumpahkan gitu kan, dia harus ada wadahnya untuk tumpahkan. Betul. Tapi karena tidak ada wadahnya, maka kuda liar itu bisa kemana-mana. Akhirnya memang logika kita perlu untuk mengendalikan perasaan kita secara rasional, secara objektif, secara tidak memihak begitu ya. Bisa dikatakan independen. Kita memikirkan, kita memutuskan, dan kita memilih perbuatan mana yang kita akan lakukan. Nah, tetapi karena perasaan ini juga adalah suatu hal yang sangat bisa dikatakan mempengaruhi seisi pikiran dan tubuh kita juga, maka rasionalitas itu perlu ditempatkan di posisi yang tepat. Nggak boleh juga terlalu dominan, karena nanti kudanya jadi tidak bergerak kan. Kalau begitu penunggangnya yang jalan, nggak perlu harus mengendalikan kuda. Tapi karena kita mau bergerak lebih cepat, maka harus ada keseimbangan. Penunggang kudanya ini yang mengendalikan, tapi kudanya juga harus mengikuti apa yang dikendalikan. Jadi banyak orang berpikir kalau kita ingin mengubah dunia, kita ingin melakukan sesuatu yang hebat, tanpa kita mengendalikan diri kita. Maka kita tidak mungkin mengendalikan orang lain. Kita tidak mungkin mengatur orang banyak. Kita tidak mungkin mengatur sekeliling kita. Kalau kita tidak mengatur diri kita sendiri. Maka dimulai dari hal-hal kecil. Untuk saya, pada saat saya berada di jalan, mengendalikan kendaraan atau mengendalikan apapun yang kita miliki, itu kita harus dimulai dengan pengendalian diri. Saat kita berada bersama dengan anak kecil, saya juga, kita harus mengendalikan diri kita. Karena pada saat kita bisa mengendalikan diri, bukannya kita harus nurut-nurut terus gitu ya, bukannya kita harus juga marah-marah terus, tapi mengendalikan. Ada saatnya kita tarik, ada saatnya kita ulur. Ada saatnya kita harus berkata ya, ada saatnya kita berkata tidak. Dan di posisi yang tepat, itulah yang sebenarnya diharapkan oleh Daud kepada Yoab. Dan Yoab melakukan perannya meskipun tidak sempurna. Meskipun dia tidak memiliki keahlian dalam mengendalikan dirinya, tapi dengan keterbatasannya, dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang bisa diandalkan oleh Daud. Karena tanpa dia, kota Yerusalem tidak direbut. Tanpa Yoab juga, mungkin Uria tidak bisa kemudian memberikan Batsheba kepada Daud.
Ini ada satu angle juga yang menarik ya. Karena dari Batsheba, kalau kita lihat di Matius pasal 1, Salomo itu lahir. Jadi bukannya Tuhan mengizinkan untuk kita berzina ya. Bukan seperti itu konsepnya. Tapi Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi for something good. Untuk lebih luas lagi. Greater cause. Dan hal itu terjadi karena memang Tuhan melihat Daud menyesal pada anak pertama kan, Batsheba lahir itu kan anaknya mati. Salomo kemudian menjadi anak berikutnya pada saat Daud sudah bersama dengan Batsheba, tapi Uria mati. Nah di situ ada peran tidak langsung Yoab. Karena kalau Yoab tidak berperang, lalu kemudian tidak menempatkan Uria, mungkin ceritanya akan berbeda. Nah di sini kita lihat for a greater cause tadi. Ada hal yang Tuhan lihat secara lebih luas lagi, lebih luas lagi. Dan Yoab, walaupun pahlawan tidak sempurna, dia memiliki hal itu. Luar biasa ya, Pendeta. Luar biasa ya. Kisah Yoab ini banyak sekali yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita harus berhenti, Pendeta. Kita harus ke kesimpulan Pendeta di next segment. Jadi teman-teman Facebook, kita akan mendengarkan kesimpulan dari cerita Yoab ini. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Tadi Pendeta, kita sudah bahas nih banyak tentang Yoab, bagaimana dia dari awal dia seorang yang diandalkan oleh Daud, tapi dia ada beberapa kali mengecewakan Daud karena baper dan inisiatif-inisiatif yang tidak diperlukan itu. Tapi pada akhirnya dia juga mengingatkan Daud untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kita kan harus ke kesimpulan ya, Pendeta. Sebelum ke kesimpulan, adakah Pendeta ingin sampaikan? Jadi terakhir pada saat Yoab kemudian mati juga ya, pada akhirnya ya. Kita lihat apa yang terjadi pada Yoab di 1 Raja-Raja 2. 1 Raja-Raja 2 ayat 34 dan 35 ini dikatakan, maka berangkatlah Benaya bin Yoyada lalu memanjung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Raja mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara. Dan raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Jadi memang anti klimaks apa yang menjadi kisah dari Yoab ini, karena dia harus dipancung, harus dibunuh, harus mengalami tragedi yang sangat mengerikan pada saat ujung hidupnya. Dan dia kemudian digantikan oleh Benaya. Tapi apa yang menjadi pelajaran bagi kita mengenai Yoab ini? Walaupun dia tidak sempurna, dia kemudian tahu, karena dia memohon. Dia memohon untuk tidak dibunuh. Itu kita bisa lihat di ayat sebelumnya, dari 1 Raja-Raja 2. Itu dia memegang tanduk altar. Dia bahkan memohon untuk tidak dibunuh, tidak dihabisi, karena dia tahu kesalahan-kesalahan dia. Tapi karena hal itu terjadi, maka Yoab kemudian dikenang sebagai pahlawan Daud. Dia tetap dikenang sebagai pahlawan Daud, salah satu panglima tentara yang sangat luar biasa. Dan dia keponakan dari Daud. Walaupun Daud dalam berbagai kisah yang tadi kita sudah lihat, berbagai cerita, Daud ternyata tetap menghormati Yoab. Dan meskipun seperti itu, kehidupan kita di dunia ini pun seringkali tidak sempurna. Bahkan memang tidak sempurna. Tetapi ada sesuatu yang bisa kita apresiasi, ada sesuatu yang bisa kita evaluasi, ada sesuatu yang juga kita harus syukuri. Karena pada saat kita melakukan berbagai hal di dunia ini yang tidak sempurna, pengendalian diri itu diperlukan. Dan ada ayat yang kita ingat juga ya, di Efesus 4. Nah ini boleh yang Anda baca, Efesus 4 ayatnya yang ke 26 dan 27. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, apa nih maksudnya? Aduh, ini kena banget ya. Kalau marah, jangan sampai kita melakukan hal-hal di luar dari apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Jadi marah itu sifat manusiawi ya. Sifat orang biasa, kita semua bisa marah. Tapi apa bedanya kita marah dan berbuat dosa? Seringkali kita marah karena tadi hanya tentang hal personal, hanya tentang sifat mementingkan diri, hanya tentang saya dan saya.
Tapi pada saat kita marah tanpa berbuat dosa, itu adalah higher calling. Higher calling untuk kita mengatakan sesuatu ketika sudah situasinya tidak lagi bisa kita lakukan dengan baik-baik, gitu ya. Kita perlu marah, tetapi tidak sampai berbuat dosa. Yeah. Karena kalau sudah berbuat dosa, berarti artinya kita hanya mementingkan diri, hanya mementingkan kepentingan sendiri saja. Tapi pada saat kita ingin higher calling, tidak melakukan dosa, dan jangan sampai memberi kesempatan pada iblis, katanya kan. Karena ketika kita marah, akan banyak hal-hal yang kemudian terjadi. Bisa membunuh, bisa mencuri, bisa berzina, dan lain sebagainya. Kemarahan itulah yang kemudian Tuhan ingin pisahkan dari berbuat dosa. Karena jangan sampai kita mengingkari perintah Tuhan pada saat kita marah. Kan marah itu memang suatu hal yang lumrah, manusiawi. Dan seperti tadi ya, kuda yang kita tunggangi atau pikiran itu yang menunggangi perasaan, itu perlu untuk dikendalikan. Tapi pada saat kuda itu berjalan, bergerak, bahkan berlari sangat cepat, perlu ada penunggang yang handal untuk mengendalikannya. Jika tidak, maka akan banyak efek-efek negatif yang mungkin terjadi. Tidak hanya di kehidupan kita, tapi juga kehidupan bersosial, di gereja, tempat kerja, ataupun di mana saja. Dan pengendalian diri itu sangat penting untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Puji Tuhan sekali untuk pelajaran kita di episode kali ini. Pendeta boleh berdoa untuk pelajaran kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan mengingatkan kembali kepada kami, belajar dari sosok yang bernama Yoab, pahlawan yang mungkin tidak sempurna, tapi Tuhan, kami tahu bahwa dalam keterbatasan, dalam kesalahan, dan juga hal yang kemudian mendatangkan hal-hal negatif lainnya, Tuhan kiranya bantu kami untuk dapat belajar dan mengintrospeksi diri kami, supaya kami tidak melakukan kesalahan yang sama, tapi kami dapat melakukan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih benar, dan jauh lebih bermanfaat bagi sama kami, siapapun yang berada dalam kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan, dan juga saudara-saudari, sahabat-sahabat kami yang telah menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan saja yang akan memberkati kami dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pendeta, terima kasih banyak Pendeta atas apa nih kita mau gimana nih? Salah Pendeta. Terima kasih banyak Pendeta atas pelajaran tentang Yoab ini. Semoga kita semua boleh praktekkan dalam kehidupan kita. Itu lebih penting ya. Iya, betul sekali Pendeta. Dan kita juga nggak mau lupa nih untuk ingatkan teman-teman semua untuk login bersama-sama dengan kita. Nih ada tombol di bawah nih teman-teman, tombol yang warna merah nih biasanya. Diklik dulu supaya bisa jadi abu-abu, supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari Facebook. Dan teman-teman, apabila teman-teman punya request secara khusus tokoh Alkitab yang ingin dibahas oleh teman-teman, silahkan juga leave komentar di bawah. Demikian saja episode kita kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Shalom teman-teman, Tuhan memberkati. Selamat Hari Pahlawan.